Pada tanggal 19 Mei tahun 1962 Trikora mendarat di Irian Barat. Telah terjadi peristiwa di Kampung Wersar. Sejarah pembebasan Irian Barat. Pasukan Korps Pasukan Khas TNI 8 Tingkatan Udara, disingkat Korpas Khasau. Paskhas atau sebutan yang lain Baret Jingga, merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI AU. Paskhas merupakan satuan tempur darat mempunyai kemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, darat. Setiap prajurit Paskhas diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando Parako, kepada dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kesudahan ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan berdasarkan dengan spesialisasinya. Tugas dan tanggung jawab Korpaskhas sama dengan pasukan tempur yang lain, yaitu sebagai satuan tempur negara. Yang membedakan yaitu dari semua fungsi Paskhas sebagai pasukan pemukul NKRI yang siap diterjunkan di segala medan adun hutan, kota, rawa, sungai, laut kepada menumpas semua musuh yang melawan NKRI. Paskhas mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara hadapan OP3UD, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan dan kepada selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Korpaskhas menjalankan tugas membina daya dan kemampuan satuan Paskhas sebagai pasukan matra udara kepada siap operasional dalam melaksanakan perebutan sasaran dan pertahanan objek strategis tingkatan udara, pertahanan udara, operasi khusus dan khas matra udara dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI. Warna Baret Jingga Paskhas terinspirasi dari cahaya jingga saat fajar di daerah Margahayu, Bandung, yaitu tempat pasukan komando ini dilatih. 1. Teminabuan memang merupakan daerah yang mempunyai nilai historis tersendiri bagi bangsa Indonesia serta bagi Korpaskhas waktu itu bernama PGT pada khususnya. Apalagi pelaku-pelaku sejarah yang masih dikaruniai umur panjang sampai sekarang ini. Bagi pelaku-pelaku sejarah sampai sekarang, mendengar Teminabuan, mereka sempat meneteskan air mata karena berbagai perasaan berbaur menjadi satu. Perasaan bangga, haru dan syukur menjadi satu ketika mereka mengenang kembali peristiwa-peristiwa yang dialami di Kampung Wersar Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat tersebut. Peristiwa heroik ini patut diteladani oleh generasi-generasi penerus. Kisah nyata ini terjadi dalam rangkaian peristiwa ketika bangsa Indonesia merebut kembali wilayah Irian Barat, sekarang Irian Jaya, dari Belanda. Peristiwa ini dikenal dengan nama Trikomando Rakyat Trikora. Trikora terjadi karena adanya gelagat Belanda yang tidak mau melepaskan Irian Barat. Sehingga dalam suatu rapat raksasa tanggal 19 Desember tahun 1961 di alun-alun Yogyakarta, Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat kepada seluruh rakyat Indonesia. Adapun 3 maklumat yang disampaikan oleh Presiden Soekarno ketika itu adalah: gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia. Setelah adanya instruksi Presiden tersebut, pada tanggal 2 Januari tahun 1962 Presiden mengeluarkan keputusan nomor I/1962 yang isinya adalah memerintahkan pembentukan Komando Mandala Kola untuk membebaskan Irian Barat. Kola ini dipimpin oleh Maijen Soeharto, mantan Presiden RI kedua, sebagai Panglima Kola yang kedudukannya berada langsung di bawah Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat Pambeskoti Permibar, yang dirangkap oleh Presiden Soekarno. Operasi yang dilakukan bersifat gabungan, sehingga di dalam Kola terdapat komponen-komponen yang terdiri dari Angkatan Darat Mandala Atla, Angkatan Laut Mandala Ala, Angkatan Udara Mandala Aula, dan Komando Pertahanan Udara Gabungan Mandala Kohanut Gabla. Sedangkan kepolisian, pada saat pembentukan Kola, belum termasuk angkatan bersenjata. Setiap komponen utama yang secara operasional berada di bawah Panglima Mandala, tetapi secara administratif langsung di bawah Panglima Angkatan masing-masing. Unsur pimpinan Kola antara lain Maijen TNI Soeharto sebagai Panglima Kola, Komodor Laut Subono sebagai Wakil Panglima I, Komodor Udara Leo Watimena sebagai Wakil Panglima II, Kolonel Ahmad Tahir sebagai Kepala Staf Umum dan Mayor CHKP Nasution, SH sebagai Kepala Sekretariat. Selain itu,
Dalam operasionalnya Panglima Kola juga dibantu oleh para panglima komponen utama dari masing-masing angkatan. Markas Kola berkedudukan di Makassar, sedangkan pos komando depan Pos Kopan bertempat di Ambon. Panglima Kola di samping mengendalikan jalannya operasi dari Makassar, sering pula berada di daerah operasi bersama Komodor Udara Leo Watimena. Kegiatan dalam rangka infiltrasi udara termasuk penerjunan pasukan bertolak dari Ambon tepatnya di Pangkalan Udara Laha yang merupakan pangkalan udara depan yaitu Pangkalan Udara Morotai, Amahai, Bulamletfuan dan Langgur. Berbagai persiapan operasi dilakukan termasuk persiapan komponen Angkatan Udara. Dalam persiapan tersebut, selain terdapat pesawat-pesawat pembon strategis Tu-16 KS ada pula pesawat pemburu taktis P-51 Mustang, pesawat pembom sedang dan ringan II-28, B-25 dan B-26 pesawat transport C-130 Hercules, dan pesawat SAR C-47 Dakota. Oleh karena itu, Pangkalan Udara Depan dan unsur pasukan TNI Angkatan Udara yaitu PGT juga harus dipersiapkan dengan baik. Kampung Wersar Sorsel objek destinasi wisata perjuangan. Tanggal 12 November tahun 2017 pukul 22.53 waktu Indonesia Tengah. Teminabuan Komandan Pangkalan Udara dan Lanut Manuhuabiak, Kolonel Penfajar Adrianto, MC Han, menjadikan Kampung Wersar Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Sorsel, Provinsi Papua Barat sebagai kampung wisata perjuangan. Pernyataan ini disampaikan dan Lanut saat melakukan ziarah bersama ke Tugu Merah Putih yang terletak di Kampung Wersar Distrik Teminabuan usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Pahlawan di lapangan Trinarti Teminabuan beberapa hari yang lalu yang diwarnai dengan atraksi 40 penerjun payung dari Paskhas TNI AU dan 3 diantaranya mendarat tepat di lokasi Tugu Merah Putih. Menurutnya TNI AU akan mengembangkan Kampung Wersar sebagai kampung wisata perjuangan. Untuk itulah kami TNI AU akan mengajukan Kampung Wersar sebagai kampung wisata perjuangan dan menjadikan destinasi wisata perjuangan di situs ini. Bahkan kami akan menggelar event nasional yang wajib diperingati setiap tahunnya, terangnya. Saya menyampaikan puji syukur karena di Hari Pahlawan tahun ini TNI AU dan masyarakat Sorong Selatan dapat berkumpul untuk mengenang peristiwa 55 tahun silam dengan perasaan bahagia, haru dan bangga. Dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga Kampung Wersar yang telah menyambut TNI AU dengan baik. Dijelaskan pihaknya hadir di Wersar untuk berbaur bersama masyarakat setempat. Lebih lanjut ungkapnya bahwa di Kampung Wersar terdapat tugu sejarah yang paling penting dalam sejarah Republik Indonesia khususnya di tanah Papua. Di sini telah dikibarkan untuk pertama kali bendera merah putih sehingga Papua kembali ke pangkuan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh pasukan gerak cepat di Viauri, ungkapnya. Dirinya menyampaikan pesan kepada masyarakat setempat untuk menjaga dan memelihara situs sejarah ini. Dalam ziarah kali ini dihadirkan pelaku sejarah diantaranya Letu Purnawirawan Kusmari dan Peltu Rebo Hartono yang mana di tahun 1962 lalu terlibat sebagai penerjun payung dalam operasi Trikomando Rakyat oleh pasukan gerak cepat PGT, yang sekarang dinamakan Paskhas TNI AU di bawah pimpinan Komandan Peleton Lu-2 Suhadi Anumerta pada tanggal 19 Mei tahun 1962. Menanggapi apa yang disampaikan dan Lanut Biak, Bupati Sorsel Samsudin Anggiluli, merespon serta mendukung program TNI AU untuk menjadikan Kampung Wersar menjadi kampung wisata perjuangan. Bupati Samsudin meminta warga Kampung Wersar untuk tidak menghalang-halangi program pembangunan di Wersar sehingga dirinya meminta warga pemilik hak ulayat agar bersedia menyerahkan tanah sehingga pengembangan kampung wisata perjuangan ini dapat bangun di Wersar, jelas Bupati. Merupakan kebanggaan tersendiri bagi warga Sorong Selatan karena di hari ini pasukan khusus TNI AU melakukan terjun payung di Teminabuan dan di lokasi Tugu Merah Putih Wersar. Selain itu Bupati juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi dua pelaku sejarah yang turut hadir bersama warga Wersar merayakan Hari Pahlawan kali ini. Dalam acara ini dan Lanut Manuhuabiak menyerahkan sebuah prasasti Tugu Merah Putih kepada Bupati Samsudin Anggiluli, Sarjana Ekonomi untuk diletakkan pada Tugu Merah Putih Wersar. Tugu Trikora adalah tugu sejarah bangsa Indonesia, yang berdiri dan tumbuh di tanah Papua Kampung Wersar Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini telah ditanggapi
oleh seorang tokoh pemuda anak asli Kampung Wersar menanggapi semua janji oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi baik pemerintah daerah. Sangat disayangkan Tugu Pahlawan Trikora milik negara bukan milik warga masyarakat. Kami warga masyarakat mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejauh ini Tugu Trikora Wersar milik negara di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat. Tugu Trikora dengan usianya yang sudah tua. Tugu tersebut berdiri di atas bukit yang dikelilingi pohon bakau. Terkadang terjadi air pasang dan air surut. Adapun fenomena alam menimbulkan keretakan dan patahan di pinggiran tugu. Adapun patahan tersebut merupakan abrasi pantai. Sejauh ini pemerintah pusat baik pemerintah daerah sama sekali tidak memperhatikan Tugu Trikora Wersar Papua di negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapan kami kepada perintah daerah Kabupaten Sorong Selatan agar memperhatikan kearifan monumen Tugu Sejarah Bangsa Indonesia aset milik Pemda Sorong Selatan. Sesampai saat ini tugu tersebut belum ada kejelasan pembangunan dan perawatan. Jika dibangun, siapakah yang akan membangun? Dari manakah dana perawatan tersebut? Inilah wajah Tugu Sejarah Bangsa Indonesia di Kabupaten Sorong Selatan.